semuanya. Jadi di hari ini aku akan menceritakan tentang legenda keluarga Sungai Kapuas. Nah, langsung aja kita akan cerita. Jadi zaman dahulu itu ada sepasang saudara bernama Kaita dan Napuas yang sedang mencari pulau untuk dikuasai. Nah, pada suatu hari mereka menemukan sungai yang sangat panjang di sebuah pulau. Mereka singgah ke pulau itu karena sedang kehausan. Sehingga akhirnya mereka meminum air yang ada pada sungai itu. Saat sedang meminum dan melepas dahaga, tiba-tiba dari atas pohon yang besar itu ada ular yang menegur mereka. Hei kamu manusia, berani sekali kamu minum air dari sini. Kaita dan Napuas yang mendengar itu pun kaget karena kenapa ular ini menegur mereka. Kenapa kamu menegur kami? Kata Napuas. Lalu ular itu berkata kembali. Kata ular, jika kamu sudah berani meminum air sungai ini, maka kamu tidak akan pernah kembali lagi ke tempat asalmu. Napuas marah dong karena dibilang tidak akan bisa pergi kemana lagi. Lalu Napuas dengan nada yang sangat marah itu mengatakan, dia mengatakan seperti ini. Kalau begitu, biarkan aku menguasai semua tempat ini. Dengan nada sangat marah. Ular pun menjawab, tidak bisa. Kau tidak bisa menguasai tempat ini karena ini ada alamku. Tapi kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana karena kalian sudah meminum air dari sungai ini. Berbeda dengan Napuas yang sangat marah-marah dari tadi, Kaita itu menenangkan hati dari Napuas. Napuas, jangan marah-marah, ucap Kaita. Lalu karena Napuas sudah marah banget ya kan, jadi tuh dia ngebang pohon tempat ular besar itu berada. Jadi ditebang pohonnya sama dia, yang mengakibatkan pohon itu tumbang. Lalu akhirnya saudaranya itu menenangkan lagi dong si Napuasnya. Napuas, kamu kenapa malah bukannya meminta maaf, kamu malah menebang pohon tempat si ular itu berada. Kesalnya si Serka itu tapi tetap baik karena mereka memang bertolak belakang. Lalu karena sudah Napuas itu masih merasa kesal, lalu dia berkata, sudah, aku akan kembali ke negeri asal kita ke negeri asal kita akan kembali ke kapal untuk memanggil saudara atau orang-orang yang memang sedang mereka bawa itu. Jadi si Napuas itu pergi ke kapal. Nah, selama Napuas itu pergi ke kapal, Kaita dan ular itu justru menjadi lebih akrab karena memang si Kaita itu sangat baik. Jadi mereka berdua, si ular dan Kaita ini pergi mencari makanan, dan seiringnya berbagi makanan, mereka itu menjadi lebih sering berbincang dan akhirnya mereka menjadi lebih dekat. Di saat mereka sudah makan buah-buahan, Napuas itu datang kembali ke Kaita dan ular besar itu, lalu langsung menuduh si ular itu dengan mengatakan seperti ini. Hei ular, pasti kamu kan yang membuat kapal kami hilang. Karena saat Napuas pergi ke kapalnya, ternyata kapal itu sudah dibawa arus air, arus sungai, dan entah kemana sekarang kapalnya. Kesal dituduh, ular bilang dong, enak aja kamu tuh bilang aku yang buang kapal kalian. Itu tuh karena kalian udah meminum air sungai, jadi arus air itu sendirilah yang ngebawa kapal kalian pergi dan kalian harus tinggal selamanya di pulau ini, kata ular. Lalu Kaito yang dari tadi bersama ular juga bilang, kenapa sampai nuduh si ular, karena aslinya emang ular tuh dari tadi kan sama Kaito makan buah dan lain-lain, jadi tuh kenapa kamu nuduh sampai nuduh ular. Nyatanya dari tadi itu ular bersama Kaito kan, jadi Kaito juga marah sama Napuas kenapa dia asal nuduh aja. Dan last but not least, si ular itu mengatakan, ini karma dari kamu, karma dari kalian yang sudah meminum
apa namanya tuh, meminum sungai, meminum air sungai yang ada di eh, kepulauan itu. Jadi kalian memang tidak bisa kembali, kata ular itu kan. Lalu berbetot dengan Napuas yang marah-marah, kayak itu tuh menerima aja kalau faktanya mereka harus tinggal di situ gitu. Tapi karena masih apa ya, Napuas itu masih marah gitu ya, melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba air sungai itu meluap tinggi banget dan menyeret Napuas. Nah, karena dia masih marah-marah dan kayak nggak terima gitu, akhirnya air sungai itu tuh meluap dan nyeret si Napuas itu eh, masuk ke dalam arusnya dan entah kemana. Dan karena itulah makanya sungai itu akhirnya dipanggil dengan Sungai Kapuas. Itu diambil dari nama mereka berdua yang menemukan Te dan Napuas, jadi Kapuas. Itulah cerita mengapa kita itu lebih ceritanya mengapa Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat itu disebut Kapuas. Itu saja cerita dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.